seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Nah, jadi di sini kalian udah pada tahu sih apa itu sistem, aplikasi, dan kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu ada sistem, memahami komponen dan cara kerja sistem, menganalisis hubungan antar bagian, serta mengelola agar berjalan efektif dan efisien. Kedua, ada aplikasi, memahami fungsi aplikasi, mampu menggunakan sesuai kebutuhan dan mengembangkan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan ketiga, ada kecerdasan buatan, memahami konsep AI, menerapkan untuk otomatisasi dan analisis data, serta mempertimbangkan dampak penggunanya. Nah, setelah itu ada latar belakang topik. Latar belakang topik itu adalah sistem adalah fondasinya, aplikasi adalah alatnya, dan AI adalah kecerdasan yang membuat alat itu menjadi canggih. Nah, setelah itu mengapa topik ini penting dipelajari? Karena ada 5 alasan di sini. Yang pertama, memahami cara kerja teknologi, membantu memahami bagian komponen, saling terhubung dan berfungsi untuk mencapai tujuan. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving, mampu memilih dan menggunakan aplikasi atau sistem untuk memecahkan masalah nyata. Ketiga, menyiapkan diri menghadapi era digital. AI dan aplikasi kini menjadi bagian penting di hampir semua bidang pekerjaan. 4. Mendorong inovasi. Pengetahuan ini membuka peluang untuk menciptakan solusi kreatif dan efisien. Kelima, kesadaran etis dan sosial, memahami dampak teknologi terhadap masyarakat. Nah, di sini ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi sistem, aplikasi, dan kecerdasan buatan sangat relevan dengan kehidupan modern. Dalam keseharian, kita menggunakan sebagai sistem seperti sistem transportasi online, sistem pembayaran digital, hingga sistem keamanan rumah pintar. Aplikasi hadir di ponsel berbelanja, belajar, bekerja, hingga mengelola keuangan. Sementara itu, kecerdasan buatan kini digunakan di asisten virtual seperti media sosial, rekomendasi belanja, dan bahkan diagnosis kesehatan. Di tengah isu revolusi industri 4.0 dan perkembangan AI generatif, memahami materi ini membantu kita beradaptasi memanfaatkan teknologi secara bijak, serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Nah, di sini ada isi materi inti. Sistem, definisi, atau pengertian. Sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep dan teori utama, memiliki input, proses, output, terstruktur, dan saling bergantung. Bisa fisik atau non-fisik. Contoh penerapan, sistem transportasi kota, sistem pendidikan nasional, sistem komputer. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalian tahu nggak sih apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kalau kalian tahu bisa ditaruh di kolom komentar ya. Nah,
Jadi di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari sistem. Kelebihannya terkoordinasi dan efisien, mempermudah pengelolaan, pengelolaan. Kekurangan tergantung pada setiap komponennya. Kerusakan satu bagian bisa mengganggu keseluruhan. Nah, yang kedua ada aplikasi. Definisi pengertian. Perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Konsep atau teori utama. Berjalan di atas sistem operasi, memiliki antarmuka pengguna UI, bisa tersifat umum atau khusus. Contoh penerapannya Microsoft Word. Microsoft Word bisa mengolah data, dan Google Maps atau navigasi. Shopee atau Tokopedia bisa dipakai untuk tempat belanja online. Di sini juga ada kelebihannya. Suatu aplikasi juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kalian tahu kelebihan dan kekurangannya, bisa ditaruh di kolom komentar juga ya. Nah, jika sudah, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan, meningkatkan produktivitas, memudahkan pekerjaan sehari-hari. Nah, itu kelebihannya. Dan kekurangannya, membutuhkan perangkat dan OS yang kompatibel. Ada risiko keamanan data. Nah, jadi itu adalah aplikasi. Dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama seperti kita juga. Walaupun kita lahir dengan bisa dibilang dengan sempurna, pasti setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing. Nah, jadi ada juga yang ketiga, ada juga kecerdasan buatan atau AI. Definisi atau pengertian, teknologi yang membuat sistem dapat meniru kecerdasan manusia, berpikir, belajar, mengambil keputusan. Konsep teori atau teori utama, menggunakan algoritma dan data, dapat belajar dari pengalaman, atau machine learning, mampu mengenali pola dan beradaptasi. Contoh penerapan chatbot, layanan pelanggan, rekomendasi film di Netflix, mobil tanpa mengemudi, atau self-driving car. Nah, di sini juga kecerdasan buatan atau AI juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meningkatkan efisiensi dan akurasi, bisa bekerja tanpa lelah. Nah, jadi ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu membutuhkan data dan sumber daya besar, potensi mengurangi pekerjaan manusia. Nah, jadi itu ada kelebihan dan kekurangannya di kecerdasan buatan atau AI. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Atau materi berikutnya adalah analisis dan diskusi. Di sini ada sistem. Bagaimana jika satu komponen dalam sebuah sistem tidak berfungsi? Kalau kalian tahu jawabannya, bisa ditaruh di kolom komentar. Dan pertanyaan yang kedua, di sebuah sistem, menurut Anda, sistem apa yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa itu bisa penting bagi Anda? Nah, yang kedua, aplikasi. Saya juga memiliki dua pertanyaan di materi aplikasi ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu,
aplikasi apa yang paling membantu Anda belajar atau bekerja? Kalau kalian tahu bisa ditaruh di kolom komentar ya. Dan bagaimana cara memastikan sebuah aplikasi aman digunakan? Nah, itu juga pertanyaan yang kedua ya, di sebuah materi aplikasi. Nah, yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Di sini juga saya mencari dan di sini juga saya memberikan dua pertanyaan. Apakah AI akan lebih banyak membantu atau justru menggantikan pekerjaan manusia di masa depan? Kalau kalian tahu bisa ditaruh di kolom komentar ya jawabannya. Eh, dan pertanyaan yang kedua, menurut Anda bagaimana cara mengendalikan AI agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan manusia? Nah, jadi itu saja pertanyaannya dari saya. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Ringkasan poin penting. Sistem ringkasan poin penting yang saya dapatkan dari materi sistem adalah sistem terdiri dari komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada aplikasi. Aplikasi perangkat lunak untuk membantu menyelesaikan tugas, kecerdasan buatan AI, dan yang ketiga ada kecerdasan buatan AI. Teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk memproses data, belajar, dan mengambil keputusan. Penegasan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada suatu penegasan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep, peran, dan penerapan sistem, aplikasi, dan AI agar dapat digunakan secara efektif dan bijak. Hal yang perlu diingat atau dilakukan ada dua, yaitu gunakan aplikasi dan sistem sesuai kebutuhan dan tujuan. Manfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti seluruh peran manusia. Nah, di sini ada yang ketiga, pahami kelebihan dan risiko dari setiap teknologi yang digunakan. Ya, selanjutnya sesi diskusi. Jadi, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada bisa ditaruh di kolom komentar ya. Saya hanya mencari 5 pertanyaan yang menarik. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.